Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 11 kelas A Ilmu Administrasi Negara 2025. Di sini kami akan mempresentasikan video dengan judul Organisasi Publik Multikultural, Upaya dalam membangun kebersamaan dalam perbedaan. Sebelumnya, ada 3 anggota dalam kelompok kami, dan saya, Claudia Tristiana, dengan NIM 25116464029. Dan saya, Salsalia Fatika Abri, dengan NIM 25122064112. dan saya, Aldis Azahra, dengan NIM 25112064006. Organisasi publik multikultural, upaya membangun kebersamaan di dalam perbedaan. Selanjutnya, definisi budaya organisasi dalam era multikultural. Menurut KBBI, kata keberagaman berasal dari kata ragam yang berarti perilaku, tindakan, atau perbuatan. Ada juga dari beberapa orang yang menyebutnya keberagaman. Secara istilah, keberagaman atau perbedaan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Keberagaman sendiri memiliki definisi, yaitu keberagaman adalah bagian dari kehidupan manusia yang mencakup perbedaan. Meskipun keberagaman membuat kelompok masyarakat berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, keberagaman juga dapat menimbulkan konflik. Sangat penting untuk kita memahami dan mengelola keberagaman secara bijaksana, terutama dalam lingkungan kerja dan lingkungan pendidikan, di mana kita sering berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Selain itu, keberagaman juga mempunyai hal positif dan bernilai tinggi, menawarkan potensi untuk pertumbuhan bersama. Kita dapat belajar tentang berbagai tradisi dan nilai yang memperkaya pemahaman kita. Konsep organisasi multikultural menurut Taylor. Menurut Taylor, teori multikulturalisme adalah gagasan yang menekankan pentingnya politik pengakuan, yaitu pengakuan terhadap identitas budaya individu atau kelompok yang terbentuk melalui interaksi sosial. Dalam konteks organisasi ini, berarti organisasi harus mengakui, menghormati, dan mendukung keberagaman budaya sebagai prinsip utama operasionalnya. Hal ini juga mencakup kebijakan inklusif, pelayanan yang sensitif terhadap budaya, serta menciptakan lingkungan kerja yang adil dan setara bagi semua kelompok. Selanjutnya, konsep budaya organisasi dan keragaman menurut para ahli atau tokoh. Yang pertama ada Edgar Henry Sands. Menurut beliau, budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang mempelajari kelompok untuk mengatasi masalah, adaptasi eksternal, dan integrasi internal. Selanjutnya, menurut Profesor Bambang Kaswati Purwo, keragaman adalah suatu kondisi di mana berbagai orang atau benda tergabung dalam suatu kelompok atau organisasi. Berikut adalah jenis-jenis keberagaman dalam berorganisasi, yaitu ada keberagaman etnis, agama dan kepercayaan, budaya, gender, sosial dan ekonomi, serta keberagaman fisik dan mental. Manfaat keberagaman dalam organisasi. Keberagaman di antara sumber daya manusia membawa banyak manfaat, termasuk inovasi dan kreativitas kita meningkat, pengambilan keputusan lebih baik dan bijak, meningkatkan adaptabilitas, memperluas jaringan dan relasi, lalu meningkatkan citra organisasi. Nah, berikut adalah alasan adanya keberagaman dalam organisasi. Adanya seperti rekrutmen terbuka, dampak globalisasi, mobilitas sosial, kebutuhan kompetensi yang beragam, nilai inklusif dan demokratis. Nah, prinsip utama yang harus kita terapkan dalam budaya organisasi multikultural antara lain seperti inklusivitas, sikap toleransi, keadilan, kolaborasi, kebersamaan, dan komunikasi. Kaitan dengan praktik di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan Bhinneka Tunggal Ika, beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Nah, contoh nyata di organisasi publik adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama mengelola kerukunan umat beragama melalui dialog dan regulasinya sendiri.
Lalu ada pelayanan publik di daerah multi-etnis, misalnya seperti Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, itu menyesuaikan layanan dengan latar belakang budaya masyarakat sekitar. Lalu ada program ASN berakhlak yang menekankan nilai akuntabilitas, kolaborasi, dan harmoni lintas perbedaan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keberagaman bisa menjadi modal sosial dalam memperkuat pelayanan publik. Analisis kritis dari kelebihan dan juga kelemahannya. Untuk kelebihan, yang pertama, memperkaya perspektif organisasi karena banyaknya sudut pandang. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan juga inovasi. Yang ketiga, menciptakan kepercayaan masyarakat karena layanan lebih inklusif. Untuk kelemahannya, yang pertama, potensi konflik akibat perbedaan nilai atau pandangan. Yang kedua, perlu biaya, waktu, dan energi lebih dalam mengelola keragaman. Dan yang terakhir, resiko diskriminasi dan intoleransi jika manajemen melemah. Relevansi dengan kondisi saat ini. Yang pertama, di era globalisasi dan digital, keberagaman makin nyata dan cepat muncul di ruang publik. Yang kedua, budaya organisasi multikultural sangat relevan untuk menghadapi isu intoleransi, politik identitas, serta tuntutan pelayanan publik yang adil dan inklusif. Rekomendasi atau ide pengembangan. Kami merekomendasikan kepada organisasi publik di Indonesia agar terus memperkuat budaya inklusif, meningkatkan literasi multikultural bagi aparatur, serta memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana mempererat komunikasi lintas budaya. Dengan begitu, organisasi publik dapat benar-benar menjadi rumah bagi seluruh masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu organisasi multikultural sangat penting untuk membangun kebersamaan dalam perbedaan. Keberagaman etnis, budaya, dan agama bukan hambatan, melainkan kekuatan bagi organisasi publik dalam memberikan pelayanan yang adil dan inklusif. Demikian rangkaian presentasi video yang telah kami sampaikan. Semoga penjelasan ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang telah kita bahas bersama. Kami menyadari penyampaian ini mungkin belum sempurna, namun besar harapan kami semoga materi yang disampaikan bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan kepada pihak yang berkepentingan. Kami juga sangat terbuka atas kritik dan saran yang membangun, sehingga presentasi kami berikutnya dapat lebih baik, bermanfaat, dan juga lengkap. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.